Jadi marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustaz kok tahu ya, saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Ashirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhairah. Ini pegangan utama dari Rabithah Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan menelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian dzurriyyah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin, untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan, mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan? Ya enggak. Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Bayak, kan sama. Misalkan ini Kang Mas KRT Fatih Wilayah itu suku Jawa Mataraman. Ya, misalkan saya mengatakan seperti itu masuk rasis kan? Ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya, itu nggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan Prof. Quraish Syihab itu dari marga Ba'alawi, Hadrami. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis kan? Ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau dolim itu wadu syai'in ila ghairi mahalli, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi marga Syihab bukan Sahab, bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya shod. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin, bukan shod. Jadi Syihab, Ahmad Syihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih, sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Syihab, Najwa Syihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Syihab, bukan Najwa Syihab anaknya Prof. Quraish Syihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraish Syihab berasal dari Syihab Makassar, kalau Habib Rizik Syihab berasal dari Syihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Syihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Syihab dari Indonesia, dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas, hasilnya sudah sesuai ya, sesuai dengan perkiraan. Yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab,
bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya di deskripsi karena tidak berupa video ya, nggak bisa, ada tulisan. Sudah saya baca ya, sudah saya baca semuanya bahwa ada namanya Ahmad Syihab atau Syihab from Indonesia. Oke, saya bukakan guys sebentar ya, biar mantap. Aidid bukan aidid ya, harus benar-benar mantap, harus yakin, saya yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab atau Syihab, keluarga Syekh Syihab from Indonesia, hasil tes DNA GM201, tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak, jadi jelas. Jadi ini yang paling ya taat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab dari keluarga marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi ya, harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syihab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Jadi gitu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jadi jangan marah-marah, jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua ditantang. Masalah apa? Kalau masalah KM50 santri 6 panjenengan saya nggak ikut ya. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh santri 6 panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak taubat sejak sekarang. Karena nanti panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain dengan lisan yang tidak dikontrol, ya, mengkompori orang-orang. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid, Bangka Belitung, dari Habib Ismail ya Al-Aidid juga. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google searching untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah dzurriyyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriah ya, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad ada 5 generasi. Anak, cucu,
anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar dalam satu abad 100 tahun. Coba jenengan ingatlah. 45 merdeka bangsa Indonesia 1945. Sampai sekarang belum ada satu abad. Ketika mbah kita lahirnya tahun 1945, jenengan cek sekarang. Anaknya ya kan punya anak, punya cucu, punya buyut. Kakak saya yang paling barep itu umurnya 61 tahun meninggal dunia. Satu, ya. Kakak saya sudah memiliki anak, ya, umur 40 tahun. 40 tahun. Dua, anaknya kakak saya memiliki anak sendiri yang berumur 14 tahun. 3 generasi kan. Ditambah kakak saya berarti 4. Ditambah bapak saya berarti 5. Dalam jangka waktu 100 tahun ini menurunkan 5 generasi. Ini sesuai dengan hitungan dari Fatimah Husain Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Baqir. Normal. Karena Muhammad Al-Baqir lahir tahun 59 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. Umurnya cuma 55 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena peperangan. Dulu itu orang harus saling menundukkan satu sama lain. Siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Hukum rimba. Terus sampai ke Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir. Ini mulai ada keteledoran. Entah itu sengaja dari Robito Alawiyah atau dari pihak Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri. Yakni ketika sampai pada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu lahirnya tahun 260 Hijriah disebutkan di silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. 260 Hijriah itu tidak sesuai dengan sejarah dan kitab nasab yang ada, karena masih simpang siur kebenarannya. Ada yang mengatakan 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal menurut mereka kaum Alawi itu dengan nama Ahmad Al-Muhajir. 241 Hijriah lahirnya. Ada sebagian yang mengatakan 260 Hijriah. Ada lagi dalam kitab Al-Imamul Muhajir itu 273 Hijriah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Nuh, ya, itu 273, tapi lebih condong ke 260-an. Ada yang mengatakan ini 279 Hijriah. Menurut cerita dari kalangan internal Syiah yang ada di Irak itu bahkan justru 210-an Hijriah. Jadi ada 5-6 versi tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Mana yang benar? Mana yang benar? Padahal di tahun 235 Hijriah Imam Ahmad itu pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni yang bernama Imam Ali Al-Hadi di desa Surya, Madinah. Itu tahun 235 Hijriah, berarti umurnya sudah antara 25-an tahun. Berarti lahirnya ya antara 210 Hijriah. Lah, berarti Imam Ahmad yang ada di dalam At-Tusi, ya, versi Syi'i Imami itu tidak sama seperti Imam Ahmad versi Sunni Syafi'i yang diakui oleh Ba'alawi. Nah, di sini disebutkan 260. Wafatnya kompak 345 Hijriah, umurnya 83 tahun. Oke. Sekarang ke Ubaidillah. Nah, ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini kita kupas bersama. Nanti kalau mantung-mantung ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka nih. Ubaidillah di sini disebutkan lahir tahun 320 Hijriah. Jelas tidak masuk akal. Tertolak secara ilmiah. Kenapa tertolak? Menurut sejarah bahwa Ubaidillah bersama dengan anaknya yang bernama Ismail yang lahir di Basrah, Irak, itu turut serta hijrah dari Basrah ke Husayyisah lewat Makkah ke Madinah, lewat Madinah sampai ke Mekah. Lah, 317 itu hijrahnya. Kok di sini lahirnya 320, berarti umur 3 tahun. Umur 3 tahun kok punya anak Ismail atau Basri itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Nggak masuk. Nggak ilmiah. Nah, ini terkenal dengan ilmu otak-atik gatok-matuk. Nggak ada standarnya. Katanya surah Al-Istifadhah, Imam Al-Bari Al-Wasi, Sahibul Fadilah wal Karamah, terkenal di mana-mana. Mana buktinya? Nggak ada.
Imam Ubaidillah lahir kok 320 itu bagaimana? Berarti ikut dicerai ayahnya Imam Ahmad Al-Aba umur 3 tahun. Lah umur 3 tahun punya anak yang bernama Ismail masuk apa enggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Kalau hijrahnya Imam Ubaidillah umur 23 tahun itu masuk. Berarti bukan 320 Hijriah. Ada yang mengatakan lahirnya Imam Ubaidillah itu 295 Hijriah. Jadi ini enggak masuk. Ya, enggak masuk. Gagal. Yang pertama corek, yang kedua corek gagal di generasi yang ke-9 dan 10. Sekarang ke generasi yang ke-11. Ubaidillah memiliki anak yang bernama Alwi. Lah Alwi ini lahirnya tahun 350-an, wafatnya 400-an. Ini nggak jelas juga. Saya belum menemukan. Walam akif ala tarihi wafatihi itu menurut Abu Bakar Asyili Al-Masyura'ur Rawi, abad 11 Hijriah. Tidak diketahui lahirnya Imam Alwi itu tahun berapa, wafatnya juga pasnya tahun berapa. Perkiraan 400-an. Disamakan seperti kedua saudaranya Basri dan Jatib. Nah, ini juga perkiraan otak-atik gadok mantuk. Berikutnya ke generasi yang ke-12 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini lahirnya tahun 390 Hijriah, wafatnya 446 Hijriah, masih masuk. Masih masuk. Pantas masih. Ketika Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, lahir 450 Hijriah, wafat 512 Hijriah. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholi Kisam, yang terkenal dengan ketika tahiyat yang membaca sholawat Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh itu dijawab langsung oleh Rasulullah, Waalaikumsalam ya Syekh Ali Ba'alawi. Ali Kholi Kisam ini di sini disebutkan lahirnya 470. Terus wafatnya 529, ini jelas juga tidak masuk akal. Umurnya cuma 50 tahun, nggak masuk akal, nggak ilmiah. Kita coba cocokkan dengan kitab Ar-Raudhul Jali saja. Ali Kholi Kisam itu wafatnya tahun 507 kalau di sini. Ada 527, ada 507, ada 529, ada wafatnya 729. Mana yang benar? Nah, inilah yang namanya otak-atik gatuk matuk. Ar-Raudhul Jali coba jangan lihat. Halaman 128. Wafatnya itu 507, jelas nggak masuk. Yang asli sesuai dengan Tabaqatul Khawas, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi itu 729 Hijriah, wafatnya Imam Ali Kholi Kisam. Ini di otak-atik lagi, wafatnya 529 Hijriah, tidak sesuai dengan Ar-Raudhul Jali yang 507 Hijriah. Nah ini, terus ketika Imam Ali Kholi Kisam memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Mirbad. Ya, ini lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 590. Diperkirakan genep-genep semua. Umurnya 50, 60, 55, 56, 55 gitu. Enggak ada yang ganjil. Terus, ini yang paling tidak masuk akal. Pada generasi yang ke-16 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab itu sampai ke Ali yang menjadi ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Ali yang terkenal dengan nama Walidul Faqih itu lahirnya tahun 630, terus wafatnya tahun 690. Padahal bapaknya Ali ini wafatnya tahun 550. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Jangan nanti koreksi sendiri gitu. Muhammad Sohib Mirbad itu lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 550 Hijriah, umurnya 50 tahun. Lah, 550 itu sudah wafat, tetapi memiliki anak yang bernama Ali, yang terkenal dengan ayahnya Muhammad Faqihil Muqaddam, lahirnya 630. Itu ya. 630 itu Muhammad Sohib Mirbad sudah meninggal dunia, perkiraan ya 60 tahun, 80 tahun, ya. 50 tambah 80 tahun. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu. Lalu ini yang paling menggembagumkan lagi. Ali Walidul Faqih memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang terkenal. Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, tokoh sufi ya, yang mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya menurut mereka, ya. Itu lahirnya tahun 574 Hijriah. Wafatnya 653 Hijriah. Masuk? Nggak masuk. Antara lahirnya ayahnya itu duluan anaknya.
Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu piye to, Ki? Jelas nggak masuk akal. Cocokkan semua lah. Buka sendiri daripada nanti saya dikira ngarang-ngarang dewi. Jadi nggak masuk sudah. Ini jika sampai saya telusuri semua ke Habib Muhammad Rizik Syihab, itu jelas ini corek semua, gagal. Gagal menjadi dzurriyyah Nabi berdasarkan silsilah nasab ini. Tidak ilmiah, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Nah, tolong dibenahi lagi kalau toh mau diakui secara ilmiah, ya. Tolong dibenahi lagi. Jelas salah, ya. Salah. Siapa yang menyalahkan? Dia standar. Orang wong wis mati puluhan tahun kok masih memiliki anak, itu bagaimana? Coba dipikir-pikir bareng dulu. Yang ini. Wong ayahnya itu lahirnya lebih duluan anaknya, maksudnya. Atau yang sudah meninggal dunia lama puluhan tahun masih bisa memiliki anak. Ini sama dengan halusinasi, sama dengan penyakit malihulia, sama dengan itu. Jadi mohon maaf, tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun sudah berjalan lama, diyakini surah wal istiwadah oleh banyak orang, tetap akan ada kelemahannya. Karena apa? Akan terjatuh dengan sendirinya. Karena kesalahannya sendiri, menggali lubang yang akan dimasukinya. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian, ini saya sertakan kitab Khidmatul Asyirah. Kitab Khidmatul Asyirah ini dikarang oleh Al-Ustadz Al-Jalil As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf Al-Alawi tahun 1964, sebelum meletusnya G30 SPKI. Dikarangnya di Jakarta, Indonesia, oleh Rabithah Alawiyah. Tahun hijriahnya 1384, sesuai dengan tanggal 11 Juli 1964. Di sini disebutkan ada Qabail atau Qabilah, klan-klan dari Pak Alawi itu sejumlah 346 nama klannya. 346 ini 346 ini bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Toh di dalam catatan di spenduk sensus yang ada di Indonesia itu ada 300 lebih suku dan bangsa, tapi ada subnya itu lebih dari 1.300-an. Tapi kalau disuruh menyebutkan 300 klan atau qabilah atau suku, kita tidak akan bisa menemukan. Paling yang perkiraan-perkiraan pecahan-pecahannya saja. Misalkan kita hanya bisa menyebutkan 20 lah ya kalau di Indonesia, misalkan suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Batak misalkan, terus suku nggak ada Rohingya loh ya, Dayak misalkan. Dayak pun ada sub-sub bagian-bagian tertentu, paling jenengan bisa nyebut paling 100-an lah ya, 100-an. Nah ini ada 346 qabilah dari Pak Alawi ini, seandainya datang semua ke Indonesia, hancur sudah kita. Mohon maaf, hancur sudah kita. Apalagi sudah ada kota Situbondo, kota Tarim, belum sohib-sohib yang lain. Ya. Ini untuk kehati-hatian kita. 346. Kemarin yang disebutkan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab kan cuma 75 tambah 15, cuma berapa? Jadi tidak ada sahab loh ya, Syihab yang ada itu. Dari mulai yang pertama, nah ini Alu Azmat Khan. Nah inilah yang saya itu kadang-kadang dengan Kang Mas Kiai Ali Badri itu kadang-kadang masih beliau itu gandoli. Mbok yo jangan di tengah saja, Kang Wasid ya wasid tapi yang adil. Azmat Khan itu Abdul Malik itu hanya perkiraan saja. Lalu Ali Maknun, Alu Abu Bakar Al-Fakhr, Husain Al-Qoroh, Auhaj Al-Baiti, ya semua dibatalkan oleh beberapa jam yang lalu Syekh Syamsuddin Syarafuddin melalui akun resminya. Menyusul lagi, saya dikirimi. Jadi Mufti Diyar Al-Yamaniyah Syekh Syamsuddin Syarafuddin beberapa jam yang lalu ngirimi bahwa sudah dibatalkan lagi beberapa qabilah dari Pak Alawi. Pak Hasan Al-Hudaili, Pak Faub, Pak Farwash, Al-Walaj, Al-Basuroh, Ali Lala, Ali Kuku. Banyak sekali, ada Al-Jazirah juga. Al-Mahjub, Al-Haddad, Hamdun, Basakota, Musarrofa, Tawil, Bafaroj, Al-Hasim, Khadijah, Ahmad Al-Nyahaikon, ada 346, nggak saya sebutkan satu persatu, lama nanti.
Al-Aidrus, semua Ali Muhammad, ya, Alwi bin Muhammad, termasuk yang paling penting khusus tentang keluarga dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu, nah ini, Auladu Abdurrahman bin Ali As-Sakron, yakni Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini Ali Syihab, Ali Syihab. Jadi antara Ali Syihab dengan Ali Al-Hadi itu sama, Ali Al-Hadi. Keluarga Ali Al-Hadi, mantan suaminya Ratna Sarumpait. Ali Al-Hadi, Syihab. Nah, Syihab ini pecah jadi Syekh bin Syihab, bin Husain Syihab, dan juga Zain bin Aidrus bin Syihab. Nah, jadi Syihab itu banyak. Jadi mohon maaf ini buka-bukaan sebagai. Jadi tolong dimiliki khidmatul asyirah. Itu juga kalau bisa miliki juga Al-Imam Al-Muhajir. Kitab Al-Imam Al-Muhajir itu ada 2. Ya. Pertama dikarang oleh penyalin kitab Syamsul Dohiro, ya, oleh Habib Muhammad Dia Syihab. Nah, ini pakai shin di sini. Lihat Syihab, bukan Sahab, bukan Sohab, bukan. Terus yang kedua Abdullah bin Nuh. Ini walaupun bukan seorang Habib, kiai asal Cianjur. Jasanya cukup banyak tapi dikelabui, ya, diakali, dikadali sama Ta'ala. Akhirnya ngarang kitab sama seperti turunannya, ya, yang disalin pertama Muhammad Dia Syihab dan Abdullah bin Nuh asal Cianjur yang disambungkan silsilah nasabnya sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah alias Habib, sama-sama Habibnya. Ini. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau ada kiai yang meluruskan seperti ini ya harus didukung gitu. Tidak boleh malah justru wah rasis. Itu buka rahasia orang lain pribadi. Enggak seperti itu. Ini demi kebaikan bersama. Berhubungan dengan Nabi kita harus meluruskannya jika ada pihak yang mengotorinya. Keluarga Nabi yang suci itu jangan dikotori seenaknya.